subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Libur sebulan ya. Seberapa minggu? 2 minggu libur teh? 2 minggu ya? Alhamdulillah. Hari ini saya kira libur juga. Khawatir masih ada agenda kan? Daurah. Udah selesai buat ya? Daurah apa kemarin? Granada itu ya? Selesai ya? Alhamdulillah. Berarti ente jadi mufasir semua ya? Mufasir bisa menerjemahkan Al-Quran ya? Mufasir, musafir, atau mufassar, alufasar. Masuk ke al-babus sadis, bab ke-6, fi adabil qiraati. Ya, masuk bab 6. Al-babu as-sadis, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid dharain amin. Al-babu as-sadis fi adabil qiraati. Hadzal bab huwa maqsudul kitab wa huwa muntashirun jiddan. Wa ana ushiru ila atrafin min maqasidihi. Karahatal italah wa khaufan ala qarihi minal mulalah atau minal malalah. Bab ini yang dimasukkan oleh mu'alif dalam penulisan kitab At-Tibyan ya. Jadi di antara maksud mu'alif nulis kitab ini adalah mengenai adab al-qiraah Al-Quran. Maka beliau menjelaskan di awal bab ke-6 ini mengatakan huwa maksudul kitab. Ini bab termasuk tujuan pertama penulisan kitab ini. Bahkan beliau menuliskan secara rinci, akan tetapi dengan sistem di poin ya, ada poin min atrafi min maqasidihi, dengan poin-poin ya. Tujuannya agar pembahasannya tidak terlalu panjang ya. Kemudian dikhawatirkan pembacanya jadi jadi lalai atau malas. Minal malalah itu jadi lalai, capek ya, kepanjangan takutnya capek. Maka beliau meskipun panjang pembahasan akan tetapi dengan sistem yang singkat ya, sistem yang sangat singkat, yang sistematis. Tujuannya agar seorang qari tidak capek atau lalai. Fa awwalu dzalika annahu yajibu 'alal qari'i al-ikhlasu kama qaddamnahu. Tentunya beliau menegaskan kembali dalam kitab ini, wajib bagi seorang qari Al-Qur'an adalah tetap menjaga tentang niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kama qaddamnahu, seperti yang telah kami bahas di pembahasan sebelumnya. Kemudian wa mura'atu al-adab ma'al Qur'an, kemudian menjaga kehati-hatian mengenai adab bersama Al-Qur'an Al-Karim. Di antara adab yang utama adalah apa? Fayambagi ayyastahdira fi nafsihi annahu yunajillaha ta'ala. Adab yang pertama yang harus dijaga oleh seorang qari adalah wajib baginya menghadirkan jiwanya ya, atau hatinya, atau mempusatkan ya, menghususkan, memfokuskan jiwa raganya, hatinya, annahu yunajillah ta'ala, bahwasanya dia menuju atau sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama seorang qari atau pembaca Al-Qur'an Al-Karim, adab pertama adalah menghadirkan lahir dan batinnya, dan dia meyakini bahwasanya dirinya sedang bermunajat bersama Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat itu berdialog ya, khusus ya, sedang ada pertemuan khusus munajat itu ya. Makna munajat itu sederhananya sedang mengadakan pertemuan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita diundang kepada satu pertemuan, di dalam pertemuan itu hadirlah orang-orang yang terhormat
orang-orang terpandang di kampung kita atau di negara kita. Kira-kira ketika kita diundang hadir di tempat tersebut, kemudian kita tidak fokus kepada acara tersebut, atau kita hadir akan tetapi hatinya muter-muter kemana, bahasa Sunda mah ngalawung ya, ngelantur kemana-kemana. Kira-kira orang di hadapan kita merasa dikecewakan atau tidak? Kecewa kan, karena kita acuh kita. Kemungkinan kita pun diacuhkan oleh siapa? Oleh yang hadir di tempat itu. Kita lagi membahas permasalahan masalah sistem sekolah, kepala sekolah lagi berbicara, nah kita ngalawung, muter-muter mikirin apa di luar ya. Kepala sekolah tahu, kira-kira beliau marah tidak? Marah tentunya, bahkan dia pun mencewakan, bahkan mungkin dia memarah kita. Demikian juga bagaimana jika kita sedang membaca Al-Quran. Padahal ketika kita membaca Al-Quran, hakikatnya kita sedang berdialog langsung bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Qur'an. Ya, barang siapa yang ingin langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyaqra'al Qur'an, maka senantiasalah membaca Al-Quran. Hakikatnya apa? Hakikatnya kita sedang berdialog. Ada pertemuan khusus dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh tidak beradab. Ya, ini sungguh saya tegaskan, sungguh tidak beradab bagi seorang pembaca Al-Quran ketika dia membacakan Al-Quran sedangkan hatinya tidak hadir bersamanya, sedangkan pikirannya tidak memusat kepadanya, sedangkan jasadnya hadir akan tetapi jiwanya hilang begitu saja. Artinya tidak ada memaksimalkan potensi kesungguhan dalam membacanya. Itu sungguh menurut saya itu sangat tidak beradab. Kenapa? Maka ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimah permulaan di bab ke-6 adalah awal mula yang wajib dijaga adab bagi seorang qori adalah ayyastahdira fi nafsihi, menghadirkan dalam jiwanya, dalam hatinya bahwasanya annahu yunajillah ta'ala, bahwasanya dia sedang bermunajat, sedang ada pertemuan khusus bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menghadirkan sifat itu, ya, rasa itu, insya Allah kita akan disiplin mengatur kondisi kita ketika membacakan Al-Quran Al-Karim, karena kita meyakini kita sedang berhadapan, kita sedang bersama Zat yang maha mulia, Zat yang maha suci, Zat yang maha sempurna. Maka kita seyogyanya akan terus berusaha menyempurnakan diri kita. Kita sadar kita banyak kekurangan, kita banyak dosa. Maka awal mula membersihkan dosa tersebut, kita pasti mengindahkan anggota badan kita, mensucikan raga jiwa kita dengan wudu. Maka tidak mungkin orang yang sudah hadir dalam dirinya perasaan bahwasanya dia akan ada pertemuan khusus dengan Allah, baca Quran tanpa wudu, itu tidak mungkin. Itu kemustahilan. Karena mereka yakin, ya, dia baca kalam yang mulia, bahkan berdialog langsung dengan Zat yang mulia. Mana mungkin dia dalam kondisi tidak suci? Demikian juga kita tidak mungkin tidak dalam kondisi rapih ketika ada pertemuan khusus dengan presiden, dengan pemimpin sekolah, dengan pimpinan pesantren. Kita berusaha merapikan diri kita agar terlihat oleh atasan kita, agar terlihat oleh orang yang kita hormati, indah terlihatnya. Bagaimana jika kita berhadapan dengan Zat yang maha mulia? Apakah kita tidak mampu demikian? Apakah kita tidak ada usaha memaksimalkan usaha kita agar lebih sempurna? Maka wajib kita jaga adalah menghadirkan diri kita ketika membaca Al-Quran. Itu membaca, ya, baru membaca. Bagaimana menghafal? Baca saja udah dituntut untuk menghadirkan. Bagaimana menghafal? Bagaimana ketika kita tadabbur? Begitu. Bagaimana? Ini baca saja sudah dituntut, ya. Dituntut untuk hadir jiwa kita agar meyakini bahwasanya kita sedang ada munajat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqra'u ala hali man yarallah ta'ala fa innahu illam yakun yarah fa innallaha ta'ala yarah.
Dan bacalah Al-Quran Karim, dan dia membaca dalam kondisi bahwasanya dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia rasakan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayyarallah ta'ala, ya. Dengan kondisi dia melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini makom ihsan, ya, ihsan. Makom ihsan, bahwasanya anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nah, maka Imam An-Nawawi menjelaskan kondisi kedua, adab yang kedua bagi seorang pembaca Al-Quran adalah harus masuk kepada makom ihsan, dalam kondisi ihsan. Mana buktinya? Beliau ala hali mayyarullah ta'ala, dalam kondisi dia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu illam yakun yarah, jika dia tidak mampu melihat atau tidak ada perasaan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ada keyakinan bahwasanya fa innallaha ta'ala yarah, harus memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita dalam kondisi apapun. Maka hanya orang yang memiliki sifat ihsanlah mereka yang mampu hati-hati dalam mengadakan suatu perbuatan. Hanya mereka yang memiliki sifat ihsan yang berkata kecuali berkata yang baik-baik saja, dan dia tidak akan berkata kecuali berkata yang manfaat. Itu hanya mereka yang memiliki maqam ihsan. Hanya merekalah yang memiliki dalam sifat sholatnya sifat khusyuk. Karena apa? Karena mereka yang meyakini bahwasanya Allah senantiasa melihat dia. Hanya merekalah yang memiliki sifat ihsan, yang mampu menjaga diri lahir batinnya, menjauhi senantiasa dari maksiat di Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, dimanapun tempatnya. Merekalah yang memiliki maqam ihsan. Maka ihsan itu kedudukannya tinggi di atas iman, Islam. Ihsan lebih tinggi kedudukannya. Ihsan itu ulama pun mengibaratkan ihsan itu bagian minal adab, al-adab fil ibadah. Ya. Adab fil ibadah wa wal ihsan. Masalah adab tentang ibadah, ihsan bagiannya. Artinya, Ustaz, bagaimana caranya biar kita bisa disiplin dalam ibadah? Timbulkanlah sifat ihsan. Tadi, kalau kita meyakini bahwasanya ketika kita baca Quran, yakin bahwasanya kita sejatinya sedang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kita merasakan kehadiran Allah, ihsan. Maka tidak mungkin saya jelaskan, mustahil dia tidak dalam kondisi bersuci, karena dia memiliki hadir Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dia, melihat dia. Dia tidak mungkin apa yang dia baca tidak mungkin kecuali dia dalam keadaan khusyuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adab yang harus dijaga. Yang kondisi pertama ada dua bagian. Pertama apa tadi? Yakin dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat, kita sedang ada pertemuan khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita meyakini kita baca Quran, antum mau kemana? Saya ada pertemuan khusus. Gaya, betul ya. Sama siapa? Zat Allah yang Maha Kuasa. Wah. Kira-kira dia ada pertemuan khusus dalam kondisi bajunya cupang-camping, kotor dan sebagainya? Tidak mungkin. Rapih dia pasti. Kalau dia yakini ada pertemuan khusus dengan Allah SWT, kira-kira dia akan pilih tempat yang tersuci, yang terbersih. Mentang-mentang kita merojaah Quran dimanapun tempatnya bebas, bahkan di hamam ketika ngantri pun merojaah. Itu tidak boleh. Kecuali di hati ya, jawaz, di hati boleh, jawaz ya. Meskipun tidak ada adabnya ya, tidak ada adabnya. Karena kita yakin sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga ya. Maka kita hadirkan kepada pelajar ya, kepada murid-murid kita semua, hadirkan sikap seakan-akan kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu. Karena yang seakan kita yakin kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Itu insya Allah ada power, ada spirit, ada nutrisi yang sangat kuat kepada iman Islam kita ketika kita ada sikap merasa sedang bermunajat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mukmin yang soleh itu harus memiliki waktu khusus, harus dalam seharinya harus memiliki waktu khusus bermunajat hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus memiliki waktu khusus. Harus ya. Agar apa? Agar merefresh akal kita, hati kita, raga kita, merefresh agar senantiasa bersih, menjauhkan dari hal-hal yang kotor. Lihatlah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah perintahkan sebelum turun Al-Quran Al-Karim. Rasul diperintah apa oleh Allah? Khalwat, uzlah, ya kan? Uzlah khalwat kemana? Gua apa? Gua Hiro. Ya, tujuannya apa? Itu di antara faidah khalwat atau uzlah atau munajat khusus bersama Allah agar bisa membersihkan lahir batin dia dari perkara-perkara dunia yang mengotori hatinya, dari perkara-perkara dunia yang mengotori akal pikirannya. Hikmah dan mudahnya terbaik, khalwat terbaik adalah waktu sahar ya, sahar ya. Ada ini ya qasidahnya, waqta sahar biyatib bil hali ahli safa, gitu ya. Ada? Ingat kan? Ah itu munajat orang ahli sahur. Bukan ahli sahur bangun sahur kencing saja tidur lagi bukannya, tapi emang bermunajat. Itu qasidahnya. Waqta sahar biyatib bihali ahli safa, gitu. Itu kalau saya baca kasidahnya indah sekali isinya. Subhanallah. Kam min sakim itu berapa banyak orang yang menemukan solusi hidup, gitu katanya. Berapa banyak orang menemukan solusi hidup karena sebab dia bertahajud di waktu malam. Berapa orang yang menemukan ketenangan yang sejati kecuali dia ketika dia khusus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala di seperempat malam akhirnya atau sepertiga malam akhirnya. Indah itu ya. Baca itu kan, itu syair ya, syair Arab yang melejitkan keimanan kita kan, bagus ya. Baca sirah plus itunya kan, baca Quran plus itu bagus, itu melejitkan ya. Bagus itu. Jadi harus kita punya waktu yang tidak boleh diganggu bahkan oleh istri kita sekalipun ya, yang punya udah nikah, bahkan oleh istri kita sekalipun, bahkan oleh anak kita sekalipun. Yang masih jomblo alhamdulillah ya, yang belum nikah berarti alhamdulillah waktunya masih banyak sendiri. Jadi lebih bisa memusatkan diri kita bersama siapa? Allah Subhanahu. Jadi kalau yang belum nikah lebih kendul daripada yang sudah nikah itu astagfirullah. Murojaahnya, ziyadahnya, tadaburnya lebih sedikit daripada yang sudah menikah. Apalagi sudah ibu-ibu punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 12. Mungkin ada di antaranya di belakang, ada tidak yang 12? Belum, mudah-mudahan lah ya. Lebih giat ibu-ibu daripada yang masih belum menikah. Itu astagfirullah. Berarti waktunya itu banyak kosongnya. Aksaru faldi minal masyghul, lebih banyak kekosongan waktu daripada kesibukannya. Itu rugi ya. Jadi harus ada waktu khusus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun demikian. Jadi kalau ada yang minta begini waktu ini, saya nggak bisa saja karena ada waktu khusus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ima lewat murojaah saya kan, lewat dan sebab harus ada waktu khusus. Dan itu memang waktu yang produktif untuk menuangkan apapun nilainya dalam segi positif. Bisa kita tuangkan dalam waktu itu. Antum pengen anak kita waktu itulah. Antum mau berdoa munajat maksimal di waktu itu. Antum menangkan pikiran waktu itu ya. Jangan galau saya mah langsung ke bioskop. Salah. Galaunya sehari tak hilang sehari tak. Sehari tak apa? Waktu itu saja kan. Pas pulang tambah galau. Kenapa? Karena filmnya dibunuh jagoannya. Stres. Jadi nggak ada hasil nih film teh. Ya, jadi memang ada seorang al-muridin dalam maqamat tasawuf ya, tazkiyatul anfus. Awal muridin bagi seorang murid
ingin menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala harus memiliki waktu khusus bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, Ustaz, saya mah sibuk dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi waktu saya sibuk. Serius, sibuk. Maka alal aqol, minimal paling sedikit adalah kita mengosokkan hati kita dari duniawiyah, hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu paling sedikit. Mungkin kita sibuk berniaga di pasar, ada yang jual di pasar kan, sibuk. Bangun jam 3 itu bukan tahajud kan, tapi berniaga. Sibuk, tapi luangkan hati ini, kosongkan hati ini tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lisannya dagang, tangannya dagang, tapi hatinya Allah, Allahu Rabbuna, Allah, Allahu kafina. Disegarkan hati ini. Insya Allah segala apapun, sesetres apapun dengan kondisi dunia kita, insya Allah akan memiliki kasih nutrisi yang bisa menguatkan diri kita. Kondisi apapun Allah akan beri kekuatan itu yang tidak Allah berikan kecuali bagi mereka yang ada kholwat, waktu khusus bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira kita sama-sama introspeksi. Adakah waktu luang khusus bersama Allah Subhanahu wa taala dalam 24 jam? Kalau ada, alhamdulillah ya. Tapi jangan sampai didekatkan dengan HP, khawatir. Antum sendiri tapi HP di pinggir sama saja, lebih bahaya. Ya kan? Jauh dari isi, jauh dari anak. Kholwat saya di Gunung Halu sebenarnya kan. HP ada, koneksi bagus 4G. Udah. Hilang itu kekhususan. Tidak boleh ya. Artinya maka di antara melatih kita bisa khusyuk dalam baca Al-Qur'an, bisa fokus dalam Al-Qur'an, ada pertama adalah apa? Kita harus meyakini kalau kita baca Quran itu sedang bermunajat bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum ada rasa sudah ada nikmat ketika khusus bersama Allah Subhanahu wa taala, yang lain itu ngontrak semua. Yang lain itu dipikiran tapi nggak sampai ke hati, lewat lagi, tenang saja karena sudah mencukupi. Ya Allah Subhanahu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa iftiqari. Itu Imam Al-Haddad ketika menuangkan kasidahnya dalam syairnya. Sungguh cukup bagiku hanya Allah Subhanahu wa taala penang jiwaku. Sungguh cukup hanya Allah bagi penguat jiwa ragaku. Sungguh cukup hanya Allah yang ada dalam jiwa dan ragaku. Yang lain kontrak. Ya. Maka sikap ahlul Quran harus memiliki sifat seperti itu. Tidak bisa 24 jam, minimal 1 jam dalam 24 jam. Benar tidak? Tidak. Kan 23 sudah di diskon ya. Minimal 1 jam, sa'atan wahidah. Faqatta. 1 jam bisa fokus bersama Allah. Apakah lewat merojah kita, apakah lewat ziyadah kita, apakah lewat tadabbur kita, apakah lewat tasbih zikir kita. Harus memiliki waktu yang produktif khusus bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan senantiasa menguatkan kita dalam segala kondisi kita di dunia ini. Khususnya, apalagi lebih khusus ketika di akhirat bersama Allah Subhanahu wa taala ya. Fahimtum? Insyaallah ya, kita sama-sama berusaha yang belum langsung diagendakan malam ini ya. Jangan diagendakan ngopi saja. Kang, ngopi lah di Cafe Asifa gitu. Jangan begitu aja lah. Khusus ada waktu khusus kita bermunajat bersama Allah Subhanahu wa taala ya. Faslun, fasal. Sekarang masuk fasalnya pembahasan. Wa yambagi iza aradal qiraah, wajib bagi seorang qori jika hendak membaca Al-Qur'an Al-Karim ya. Keharusan artinya sunat. Di sini harusnya sunnah ya. Kesunahan adalah yang bagi sini hukumnya sunnah ya. Keharusan di sini maknanya sunat ya. Mustahab diutamakan ya. Ayyunazzifa fahu bis-siwaki wa ghairi. Ya. Membersihkan mulutnya artinya bukan mulut bibir ya dibersihkan itu ya, tapi yang ada dalam mulut. Giginya, rahangnya, apa langit-langitnya bis-siwaki dengan siwak wa ghairi atau serupa dengan siwak.
Itu kesunahan diantara yang hendak ingin baca Al-Quran, ya, siwak. Wal ikhtiyaru fis siwak, dan yang terpilih untuk siwak adalah apa? Ayyakuna bi'audin min araq, ya. Adalah ada satu kayu ya, atau ya kayu lah, min araq, dari pohon araq, payun araq, syajaratul araq emang ada. Itu di gurun. Itu hidupnya di pelataran gurun pasir, ya. Di Mesir juga ada, tapi bagian timur Mesirnya ada. Di timur tengah adanya di antaranya. Tapi bagian-bagian yang sangat panas. Itu tumbuhannya ngarambat terang. Apa ngarambatnya bahasa Indonesia? Menjalar, tapi dia agak tinggi gitu. Ada yang menjalar, jadi menjalar akarnya kan ke dalam dan di luar, tapi ada yang meninggi, ada. Enggak segini paling, ya. Artinya kayak diambil tuh memang bisa akarnya diambil ke tanah akarnya, atau dahan-dahan yang masih kecil, nggak segede gini ya, nggak, gimana makanya ya, akar-akarnya, atau emang dahan tapi yang masih kecil, ya, emang kecil-kecil. Itu sunahnya memang umumnya pada masa itu Rasulullah SAW dengan kayu arak, ya, ya, bahasa Arab arak. Sunahnya dia. Tapi boleh dengan yang lainnya, ya. Wa yajuzu tuh, dan boleh bisa iril aidan, ya. Dan boleh juga dengan apapun, yang penting mah kayu lah. Boleh, bisa iri kan? Apapun dari kayu-kayu kan? Kayu-kayu misalkan si emak lagi mau masak air kan? Suka ada bau-bau buat masak, kalau masih ada pakai hau, atau hau itu apa? Apa itu hau itu apa, bahasa Indonesia apa hau? Apa? Tungku, yang pakai tungku sudah ada tuh, kayu-kayu kering, itu boleh tuh. Kalau emang bisa membersihkan, tidak apa-apa, ini wayajuz boleh. Yang penting eta kayu tong maling, bukan kena ngambil kan dari hak orang kan, bukan. Boleh wayajuzu, bisa. Jadi jangan sampai menyimpulkan bersiwak itu hanya dengan kayu arok, tidak boleh. Jangan sampai begitu. Emang keutamaannya emang pakai itu. Tapi kalau tidak ada, jangan maksain. Saya emang gak mau siwak karena nggak ada kayu itunya. Ini banyak di depan kan kayu-kayu, ambil aja. Kalau paling getihan ini. Artinya tetap kita pilih-pilih kayu yang seperti apa kan, yang lembut, ya. Kalau kayu sama kayu kelapa repot, keras. Gusruk, bersih, sama giginya bersih. Artinya boleh, ya. Bahkan wabikuli mayunazif, atau dengan apapun yang bisa membersihkan. Contoh kalhirqatil khashina, seperti apa, pakaian, ujung-ujung pakaian. Boleh gini nih, lihat. Boleh. Jawas. Jadi tong geuleuh bau barau keur baju tara dicuci dipakai buat jeung jigong eta bau. Lah, ini kita manduk diusahakan bagusnya begitu sebelum sholat, kan? Gini. Karena tidak ada kayu arok itu boleh gini. Kalau antum lihat ke pondok-pondok salaf, ya, pondok salaf atau di kampung-kampung yang masih menjaga tradisi kesunahannya kuat kan, itu kadang bawa apa yang imam itu kadang gitu. Musim ini udah hitam, warna putih warna kelabu, ya. Kita tidak boleh langsung haram eta dolal atau mah. Tidak begitu, memang boleh, dibolehkan selama itu bisa membersihkan lidah lagi, gigi kan. Emang sekarang mah udah modern kan, ada sikat gigi kan. Tapi kalau kita mau sholat sikat gigi dulu gimana? Bawa sikat gigi di sini nih, kira-kira diketawain sama orang tidak? Sikat gigi sama odol, sek, Allahu Akbar, tidak kan? Maka memang solusinya yang efisien dengan kayu apa? Kayu arok. Satu sudah umum, keduanya memang banyak nutrisi atau kandungan-kandungan yang membersihkan enzim di dalam mulut, ya. Bahkan faedahnya banyak, diantaranya tidak akan ditemukan gigi yang keropos bagi mereka yang senantiasa bersiwak, faedahnya, ya. Tidak akan keropos, kuat giginya, kuat, ya. Kalau saya lumayan keroposnya ada, ya, karena saya belum bisa istiqomah, ya. Akhirnya itu bagus, itu kuat giginya. Kalau percaya cek para kiai, para ustadz, para masyayikh yang istiqomah dengan kayu itu, bersiwak kayu arak, itu insya Allah giginya bening dan kuat. Kemudian dia tidak akan ada bau mulut. Maka di antara kesunahan Rasulullah SAW disunahkan, ada hadisnya, ketika bangun tidur pun langsung bersiwak. Dulu mah tidak ada pasta gigi,
nggak ada, pakai kayu arok kan. Kalau kita pas gigi bagus lah baginya. Tapi niat bersiwak ikut sunnah Rasulullah SAW, tambah ini ya. Sekarang bahkan udah ada pasta gigi ya. Siwak, merek siwak, tapi pasta gigi sudah ada. Sudah ada. Itu hukumnya gimana? Masih sunnah atau tidak? Tetap kalau kita niatnya ingin ittiba Rasulullah, tetap insya Allah sunnah ya. Karena dulu memang fasilitas hanya ada ini ya. Tapi utamanya sesuai dengan perilaku dari mulai fisiknya dan perilakunya. Pakai ini kayu arok ya. Wa ghoi dzalik atau wal asnan atau kayu asnan ya, kayu asnan. Itu kayu arok itu ada buahnya seperti apa tuh? Kalau kita tahu huni, tahu tidak buah huni? Itu bahasa Indonesia ada tak? Bahasa Indonesia apa? Huni juga kan? Tahu huni tidak? Orang Betawi tahu, orang Jakarta, orang Sulawesi, Kalimantan ada huni, tahu nggak pohon huni? Yang bulat-bulat kayak kopi bentuknya. Yang wah mantap itu di apa tuh dikocok-kocok gitu ya, dikasih terasi gitu ya. Itu. Seperti itu buahnya kayak gitu. Itu kawan. Kemudian wa fi husulihi bil isba'il al khashinati salah satu awjuhin li ashabi Syafi'i. Diulang tadi ya. Jadi disunahkan sebelum ngaji Quran kalau bisa bersiwak atau minimal kita dengan pasta gigi ya, mandi. Maka itu pasta gigi usahakan. Itu sunnah juga insyaallah ya. Memang dulu mah nggak ada pasta gigi saja kan, mending bersihkan giginya. Jangan sampai antum murojaah ziyadah setoran ke ustad, wow bauna bau nauzubillah 1000 wangi kecium. Kasihan ustadnya nggak fokus ke rumah hoream nyimak teh, iya bau jigong tambah. Minimal kita muliakan ayat Allah yang suci ya. Itu niat kita. Kalau kita bersiwak niatnya ingin menjaga memuliakan kalam Allah yang suci, pahalanya double. Yaitu ittiba Rasul, kemudian menjaga kesucian, kemudian Al-Qur'an Al-Karim, bagus nilainya. Wa fi husulihi al-isba'. Kemudian hukum mengenai bagaimana kalau ada yang yang memakai dengan bil isba'i al-khashinati. Jari kulit dari jari dipakai gini nih. Serak kesrak. Ini suka ada aja saja, tapi kadang gini, astagfirullah ya, tidak boleh ini mah makruh ya. Ini suka ada ini, kuku panjang-panjang apa lagi, astagfirullah, apa gini, ke kawannya, astagfirullah itu lah, astagfirullah tidak boleh itu mah. Enggak, ini mah yang maksud saya mah gini nih, gini, dibahas ini nih, kayak gini nih, bukan gini, wah awas, saya tidak mengajak gini, kerak itu, kalau apalagi besok makan daging, korek lagi. Apalagi di masjid, tidak boleh itu, tidak boleh ya, tidak boleh, makruh itu ya, nggak boleh, Usahakan ya yang bersih bersekayah, maka bawa tisu, diikat tisu disimpan di sini ya. Itu lebih utama daripada pas sujud. Kasihan yang sujud setelah antum ini bawa apa? Kayak ada ranjau katanya ya. Ternyata makmum sebelumnya menyimpan hadiah untuknya ya. Itu tidak boleh ya. Maksud di sini ada gini nih, gini. Itu ada 3 hukum di sini. Salah satu aujuhin di ashabi Syafi'i. Ini ada 3 pendapat ya di kalangan Imam Asy-Syafi'i, di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kenapa Imam Nawawi di sini bahasanya li ashabi Asy-Syafi'i? Karena beliau mazhabnya Syafi'i, maka li ashabi. Di kalangan ulama-ulama semisal saya, yaitu mazhab Syafi'i. Antum apa? Syafi'i kan? Insyaallah Syafi'i. Kalau saya Indonesia mah Syafi'i, dah kitabnya Syafi'i hungkul. Kita pikirnya jangan gado-gado Syafi'i hayu, Hambali hayu, tidak harus punya. Rahimahullah taala. Pertama, ashhuruha annahu la yahsul. Bahwasanya itu tidak boleh menggunakan jari-jari gini. Sekesek khawatir kan antum mau makan rasa es krim kayak. Sekesek antum makan yang manis-manis rasanya asin. Karena ternyata ini ada enzim yang menempel kuat di sini ya. Berwarna kuning. Maka di sini yang masyhur ya, pendapat yang masyhur ya. Jadi kita ambil yang masyhur adalah annahu la yahsul, tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Wasani yahsul. Tapi ada pendapat membolehkan, silakan. Bolehkan. Tapi awas, saya tidak mengajarkan atau menjelaskan begini ya, tidak. Colek-colek ke dalam, sampai ke dalam nih karena dangkal, kruk.
Itu tidak boleh. Saya tidak mengajarkan begitu. Gini, yang membolehkan pun gini caranya. Udah ya. Kalau mungkin antum tidak baju kan, ini baru kemarin beli, jadi gini ya. Itu ada yang bolehkan. Wasalis yahsul itu boleh. Illam yajid ghairoha, selama tidak ada yang lainnya. Jadi kalau baju antum, misalkan baju antum ujung-ujungnya itu beling semua, kan tidak mungkin ya? Tidak mungkin kan? Itu boleh. Atau antum bajunya sudah gak dicuci 2 minggu sebenarnya kan, segan kesini tambah beracun kan, itu nggak apa-apa pakai ini. Tapi kalau ada pakaian atau kayu itu tidak boleh dengan yang ketiga itu ada syarat, boleh illam yajid ghairuha, selama tidak ada apa, tidak ada apakah kayu araknya atau pakaian dan sebagainya. Wala yahsulu in wajad, dan tidak diperbolehkan jika ada fasilitas lainnya ya yang memungkinkan. Ini sudah masuk ke ranah fikih ya. Masuk. Wa yastaku ardhon mubtadi'an bil janibil aiman min famihi. Dan bersiwak harus diawali kata beliau bil janibil aiman. Jadi ada adabnya, ada caranya, ada kaifiyah bersiwak, tidak sembarangan. Kata beliau ulama ya, katakan bahwasanya bil janibil aiman min famihi, di awal dari sebelah kanan dari mulutnya. Jadi gini. Kalau saya ngambil mutasil ya, ini mutasil, musalsalan cara bersiwak ini. 1, 2, 3, tek. Gitu ke dalam ke waro fam ini yang ini. Tek tempel. Itu musalsal dari guru saya. Kaifiyahnya. Intimah, tapi yang masyhur adalah di kanan ya. Yang penting yang gini. Langsung tengah-tengah. Tidak beratur dan lembut, tidak boleh digesek-gesek. Keruk, tidak boleh, lembut, sek. Dan usahakan kayu aroknya pun harus dengan jangan sampai belum dipotong langsung digesuk-gesruk. Kan suka ada yang tidak paham ya, beli aja, jadi masih murni dengan bentuk yang seperti itu ya. Apalagi yang sudah kering itu repot giginya, bukan tambah bersih, tambah rahut. Jadi copot-copot dari keras. Itu harus dipotong dulu ujungnya sedikit kan, kulitnya dikelupasin sedikit. Ada caranya kan, gak sembarangan. Jadi ya di kulitnya dikupas lah segini semuanya. Itu ntar sedikitnya ntar dan ngupas sendiri kalau yang masih lembut. Kalau yang kasar itu ntar juga lupas tapi agak lama prosesnya. Tapi kadang ada yang bilang sampai dikenyot, itu tidak boleh ya, berlebihan. Astagfirullah. Betul suka yang suka sok biar cepat lembut astagfirullah. Itu tidak boleh berlebihan ya. Cukuplah dengan air aja dibersihinnya ya. Tidak boleh dikenyot-kenyot, ditelag lagi. Diulang. Kalau ada yang bersiwak, bagusnya dari kanan gitu ya. Wayanwi, dan harus ada niat. Diniatkan apa? Bihil ityanu bisunah. Ketika bersiwak itu ingin melaksanakan sunat. Jadi tetap sebersih apapun kita bersiwak tanpa niat sunat itu tidak nilai ibadah. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka pernah saya jelaskan di awal, di antara faidah niat liyumayyiz ma baina atau liyufarriq ma bainal ibadah wal 'adah. Di antara faidah niat pernah saya jelaskan adalah liyufarriq, membedakan ma bainal ibadah wal 'adah. Mana yang nilainya ibadah, mana yang nilainya adat biasa. Contoh, antum masuk ke masjid, 2 orang, yang satu langsung bismika Allahumma ya wamut, kelepek tidur. Yang satu, saya niat itikaf ya Allah, karena Allah SWT niat itikaf. Kira-kira yang ibadah mana yang tidur? Dua-duanya tidur ya. Bedanya yang satu ketiduran, yang satu emang niat masuk tidur. Niat itikaf dulu masuk. Masuk itikaf, yang itu tidak, langsung tidur aja. Kira-kira yang ibadah yang mana? Yang pertama yang niat, meskipun dia ketiduran sampai 2 jam. Meskipun dia ketiduran sampai 2 jam, karena niat awalnya itikaf, faidah itikaf, pahala. Karena ketiduran kan, bukan niat tidur awalnya. Maka kita harus pintar-pintar menjaga niat. Maka bersiwak pun demikian. Ya, harus niat ittiba bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wangi-wangian kan sunnah, diniatkan ittiba Rasul wangi bersih ya, harus ada niatkan.
Pakai pakaian jangan sembarangan, harus dari kanan diniatkan. Dibuka pakaian harus dari kiri. Itu ada faedah. Ini ada Rasul itu sampai ke sana. Buka pakaian yang berkancing itu dari bawah dulu. Iya, dari bawah dulu ya. Maaf, dari luar dari atas kalau ngancing dari bawah. Ngancing dari bawah. Biar ketutup auratnya dulu kan? Kan antum baju kelihatan pusar tidak? Antum buka baju sih, kelihatan pusar tidak? Pusar kan? Nah, yang aurat mana? Laki-laki ya, laki-laki dulu. Mana? Bawah kan? Maka dari bawah. Keluar dari kiri ya, masuk kanan, pakai bismillah itu. Ada semua ada kaifiahnya. Itu musasa, semuanya ada kaifiahnya ya. Senyummu ada kaidah senyumnya, senyum ada faedah. Senyum pahala mana? Senyum yang mematikan hati mana? Ada kaifiahnya. Ya betul. Senyum ya senyum ketawa lah ya. Itu ada yang berpahala, ada yang mematikan hati, itu harus ada kaifiahnya, harus tahu gitu. Senyum itu pahala. Dengan ada niatan kita ingin emang kita itu senyum itu emang timbul dari hati bahagia lihat kawannya berbahagia gitu. Bukan senyumnya tapi niatnya ngisirikeun. Itu dosa. Ada kaifiahnya. Atau wah. Itu gelapin hati itu mah. Keraskan hati ya. Hati-hati ya. Terus waqala ba'dul ulama, dan berkata sebagian dari ulama, yaqulu 'inda siwak, nalika ucapkeun nalika, itu bahasa namanya. Ucapkan atau berdoalah ketika hendak bersiwak. Doanya apa? Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Itu doanya. Baru tahu ya? Doa gitu ya. Allahumma barik li fihi. Bagus. Ya Allah, berkahilah aku fihi, dan yang ada di dalamnya, artinya dalam siwak ya, atau mawafi yang akibat dari siwak tersebut. Ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih. Qala al-Mawardi, al-Mawardi min ashabi Syafi'i. Al-Imam al-Mawardi termasuk ulama dari ulama ashab asy-Syafi'i. Ada kitab fikihnya beliau namanya Al-Hawi Al-Kabir. Al-Hawi Al-Kabir. Itu jilidnya sampai 20 jilid. Kitab fikih Syafi'i. Namanya Imam Al-Mawardi. Kitabnya namanya Al-Hawi Al-Kabir. 20 jilid saya kira. Itu mantap kalau bacanya. Subhanallah. Itu jadi rujukan, bukan dari bacaannya. Rujukan. Sewaktu-waktu kita buka boleh ya. Kalau baca mah subhanallah. Al-Hawi Al-Kabir itu Imam sampai 20 jilid. Aduh, sajilid can beres-beres Ustaz. Pikir sapina can hafal wae. Masa jilid ipis deh. 20 jilid. Qala al-Mawardi, berkata Imam Wardi, yustahabbu ayyastaka fi dhahiril asnan wa batiniha. Disunatkan, dianjurkan bahwasanya bersiwak itu engkau di dhahiril asnan. Ini baca, perhatikan, dhahiril asnan, yang nampak mana? Ini kan? Berarti awal ini, jangan langsung ke dalam. Kenapa antum dalam? Karena yang kotor itu dalam saja. Yang di bawah kelihatan bening saya. Jadi krosok, yang kuning kelihatan, itu tidak. Justru yang utama itu awal duluan ini. Kemudian bahkan kata beliau wa batiniha, yang dalam juga. Ini dulu baru dalam. Tapi atas dulu ke dalam ya. Semampu kita tapi ya, jangan sampai berlebihan ya. Kemudian wa yumirros siwak atau sawak ala atrofi asnanihi. Kemudian ini nih, bolak-balikan siwak di ujung-ujung gigi. Ya ini dulu nih, tengah dulu, zahir ini, terus itu apiknya ya, apiknya ulama benar-benar bersih ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita makanya hare-hare, hara-hara, hura-hura ya. Tos tuang jengkol, puguh. Sa-RT kacium lagi. Tapi sikat gigi tara, ngopi tara ya. Biasanya mah orang kamu ngopi langsung, kopi hidung. Itu biasanya menghilangkan bau kopi, bau jengkol itu. Itu menetralisir bau, bahkan mohon maaf, air kencingnya pun tidak sebau biasanya. Pakai air kopi. Itu ada rumusnya ya. Bagi pecinta jengkol ya. Tapi ulama sampai apiknya lihat. Dohir dulu, kemudian dalam, kemudian ujung-ujung. Perhatikan ulama ya, subhanallah. Wa qorosi adrosi, bahkan bagian puncak-puncaknya geraham belah mana?
dalam, sampai dalam di. Kan geraham itu biasanya kita makan bagian yang yang ngaguresel bahasa ini. Yang ngunyah-ngunyah. Itu apa? Geraham pasti banyak tumpuan makan di sana kan? Jadi memang disunahkan tuh dalam itu. Tapi yang tidak boleh itu di cung keluar di siga sapu gitu, keluarin. Tidak boleh. Simpan aja. Udah disimpan. Mungkin bersarang di siwak kita kan? Mungkin. Tapi simpan. Entar setelahnya dicuci. Tidak boleh langsung diserebetkeun karena karpet atau sajadah. Berkah. Gitu. Berkah. Apalagi ke baju berkah sengit berkah ya. Karena sunnah Rasul, salah cara. Di Ka'bah kita kan suka lihat yang hajian muter duit, uang, tempel Ka'bah, berkah, salah cara. Berkah, duit dikit berkah. Uang salah caranya, salah. Tidak boleh berlebihan segala sesuatu ya, harus dijaga, adab-adaban dijaga ya. Demikian juga ya. Jadi tapi ada adabnya. Jadi beliau diutamakan membersihkan geraham, tapi jangan sampai membuat madarat kepada lingkungan sekitar kan. Simpan dengan baik, kita cuci dengan air itu ya di rumah. Tidak boleh diserebetkeun. Serebetkeun apa tahu? Dilap-lap ke sekitar kita, tidak boleh ya. Sehitam apapun ntar siwak kita setelah menggoreskan geraham kita, tidak boleh digores-gores ke yang lain. Simpan dengan baik ya. Biarkan baju kita yang bau ya. Wasaqfi halqihi imraran raqain, bahkan beliau menjelaskan bahwasanya sampai ke atap tenggorokan. Tapi uang ke sini ya, atap tenggorokan apa dekat ini nih, apa namanya? Lak-lakan. Sampai sana diusap-usap sedikit. Sampai sana nih. Wasaqfi halqihi imraran rafiqan, dibulak-balik dengan cara yang rafiq. Rafiq itu apa? Lembut, gerusuk pasti lecet. Sampai ke dalam. Jadi langit-langit di baris sama segitunya. Tujuannya apa? Agar benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi bersih, zahiratan wa batinan. Kitu ulama adabna. Kita mah subhanallah ya, kita masih jauh, makanya sejauh. Ini bahkan diamalkan ketika ngaji Al-Qur'an. Karena ini membahas masalah ketika kita hendak membaca Al-Qur'an Al-Karim ya. Qalu, dan berkata sebagian ulama lagi, wayam bagi ayyastaka bi'audin mutawassit, memakai siwak yang sedang-sedang ukurannya ya. Perhatikan, yang sedang-sedang saja. Jangan sampai itu bersiwak dengan ukuran yang ini nih. Siwak segede ini ada tidak? Mungkin ada. Jadi kenapa begini? Biar langsung bersih sekali geser. Gresuk. Betul. Kalau di Saudi ntar yang gede kayak gini ada ya? Ukuran gini. Ada yang gede. Jangan sampai berlebihannya, karena ulama menganjurkan yang sedang-sedang saja. Yang gede-gede khawatir keseglong, batuk ya. Cukup yang sedang-sedang. Ukuran kita segini ya, yang sedang gini ya. Mungkin setelunjuk ya. Cukup lah. Yang sedang. Kemudian la syadidil buyusatin wala syadidir rutubatin, dan tidak boleh sangat keras dan tidak boleh sangat basah, sedang-sedang saja. Qala fa in ishtadda yubsuhu layyanahu bil ma, dan jika pun kita menemukan kayunya araknya yang keras, layyanahu bil ma, lembutkan dengan air ya, bukan dengan jigong. Tapi sok kenyataan di luar itu sok aya ku jigong. Jadi bismillahirrahmanirrahim basuh. Betul. Saya pun pernah melihat, amazing kata saya. Rasanya itu subhanallah, astagfirullah, udah disimpan sampai sehari, disedot dulu, astagfirullah, itu jadi bukan obat, weureun mahayanya, jadi itu tidak boleh. Tapi baiknya emang diadamnya dengan air dibersihkan dulu. Bisti'mali siwak ghairi biiznihi. Bahkan sini wala ba'sa, dan boleh, lihat di sini, wala ba'sa, dan boleh, tenanaon wala ba', tenanaon mangga wae. Bisti'mali siwak ghairihi, memakai siwak yang lainnya. Jadi siwak nu batur. Bisti'mali siwaki ghairihi, boleh ngangge siwak anu batur. Bizi, dengan syarat diizinkan gitu ya. Mangga we bade. Nya mangga bade, mangga we. Nya pami bade, pami urang tinggalin gitu nya. Tinggalin, saya mah tidak bisa husu kalau sholat siwaknya ketinggalan, boleh pinjam dulu. Mangga,
Matu estafet jigong nanya. Artinya tetap dengan cara-cara yang baik, yang beradab. Cuci heula nu bersih, baru pakai itu. Jangan sampai langsung tenang berkah lah, gosok. Subhanallah. Apalagi musim corona ayeuna astagfirullah atau ditembak ke pemerintah ya. Tuh ya. Sangkang. Ya, itu. Terus wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairihi fa innahu yukrahu lau qira'. Dan jika kondisi mulut kita ada najisnya atau ada darah atau ghairihi fa innahu yakrahu lahu. Nah, maka sungguhnya itu tetap makruh qiraatul Quran meskipun sudah disiwak tapi masih ada darah sebenarnya kan kita bekas apa? Bekas makan ya daging masih mentah sebenarnya kan. Dan sebagainya itu bagusnya dicuci dengan baik, dikumur-kumur dengan baik ya. Wahal yahrum apakah haram? Nah, maka qala ar-Ruyani. Nah, ini al-Imam ar-Ruyani sama min ashabi Syafi'i dari mazhab Imam Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Nama kitabnya ada Bahrul Mazhab. Ada nama kitab Bahrul Mazhab li furu'i asy-Syafi'i. Fi furu'i Syafi'i. Bahrul Mazhab fi furu'i Syafi'i. Sama lebih dari 18 hijriyah sampai 20 lebih. Bahrul Ar-Ruwayani min ashabi Syafi'i an walidihi yahtamilu wajhaini. Pendapat ini ada dua pendapat, wal ashah yang utama yang didahulukan atau yang paling sahih adalah la yahrum, tidak haram. Jadi meskipun ada bekas darah, sebenarnya kan kita kan ada gigi yang rusak, suka ada darah-darah, bagusnya itu kumur-kumur dulu. Oh, bersihkan baru siwak. Jangan sampai ngalahin siwak, gosok. Itu makruh ya. Tapi pendapat yang saya tidak haram, manggawai dan naon. Paling kurang baik saja ya. Kumur-kumur yang baik ya. Atau antum ini juga bahkan ulama dipakai juga ketika kita makanan yang makruh baunya yang berlebihan. Contoh apa? Neng jengkol, neng jengki eta jengkol ya, jengkol kan terlalu kuat ininya baunya. Nah, usahakan itu sikat gigi yang bersih dulu baru siwak ya, utamanya gitu. Karena tidak mungkin bersih langsung dengan siwak, tidak mungkin ya. Sudah. Nah, selesaikan dulu ya. Satu pasal lagi ya. Faslun wa yustahabbu ay yaqra'a al-Qur'an, dan disunahkan ya, dianjurkan membaca Al-Qur'an wa huwa ala thaharatin, dalam kondisi toha. Ini madhab Syafi'i, Imam Nawawi madhab wa yustahab, bahkan bukan yajib ya. Wa yajibu bukan wajib ya. Wa yustahab, dianjurkan, diutamakan, sunnah baca Quran dalam kondisi suci. Artinya tidak haram kalaupun kita tanpa ada wudu, tapi mungkin tidak dapat kemuliaan dari Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya kita jangan sampai menjelek-menjelekan kawan yang semisalkan dikit-dikit batal kan. Nah, kan itu darurat juga ya, dikit-dikit batal semisalkannya ya, kan beda-beda orangnya, ada yang beser, ada yang tidak, ada yang dol, ada yang tidak kan. Beser intinya. Mungkin dia repot juga kalau ke hammam terus, jadi setoran, lanjutnya setoran. Artinya itu dalam makom darurat nggak apa ya. Jadi memang tidak wajib di sini dalam madhab Syafi'i sunat dalam kondisi apa suci. Fa in qara'a muhdisan, meskipun dalam kondisi yang bacanya itu muhdisan, memiliki hadas, tapi hadasnya hadas kecil sini ya. Hadasnya hadas kecil ya. Setelah kencing, setelah buang yang besar dan sebagainya. Hadas kecil. Jaza, boleh bi ijma'il muslimin ya. Ijma' para ulama ya, muslimin. Wal ahadisu fihi katsiratun ma'rufatun, dan hadis-hadis atau dalil-dalil berhubungan dengan hal itu banyak sekali dan ma'ruf dan fenomenal ya. Qala al-Imam al-Haramain, Imam Haramain ya, wala yuqalu irtakaba makruhan. Dan tidak ada perkataan mengatakan bahwasanya hukumnya makruh. Artinya dia ngajak Quran tanpa wudu, nah itu tidak ada mengatakan, kata beliau, hukumnya makruh, tidak. Bal huwa tarikun li afdoli. Hanya dia memang meninggalkan keutamaan. Jadi jangan sampai antum mengungkapkan hukum sendiri ya. Makruh antum enggak wudu dulu tidak boleh ya. Jadi antum harus jadi mujtahid dulu yang bisa istinbat hukum dengan baik, baru boleh menghukum. Kita ikut aja pendapat ulama. Jadi kata Imam Al-Haramain menjelaskan bahwasanya
Tidak ada perkataan mengatakan bahwasanya orang yang baca Quran tanpa wudu itu makruh, tidak ada ulama. Bal huwa, akan tetapi memang ada, memang dia hanya menilai tarikul li afdoli, dia hanya menilaikan keutamaan. Jadi kalau misalkan kita masih waktunya renggang dan kemungkinannya wudu, utamakan wudu karena utama ya, sangat utama. Fa illam yajidil ma tayammam, dan jika tidak ada air dengan tayamum. Tayamum dibahas di detailnya di bab fikih ya. Saya tidak akan bahas tayamum. Caranya tayamum bagaimana, terus kadar ininya bagaimana ya, repot ya. Pembahasan fikih khusus. Wal mustahadatu fi zamani wal al mahkumi bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhaddis. Dan mungkin ada orang yang istihadhah. Itu untuk akhwat ya, istihadhah mah akhwat. Yang haid ya, yang haid melewati batas atau nifas setelah lahir melewati istihadhah. Adapun istihadhah fi zamani mahkum bi annahu tuhrun, di waktu yang hukumnya memang dia harus suci seharusnya. Semisalkan akhwat ada kan umumnya 6 hari atau 7 hari ya dalam fikih. Jadi harusnya dia mah 6 hari sudah suci. Tapi ternyata dia sampai 8 hari, 9 hari, 10 hari atau bahkan melebihi ke umumnya 14 hari dia lewat terus. Nah, itu kita hukumi dengan istihadhah, dari sudah suci. Maka dalam kondisi tersebut hukmuha hukmul muhaddis, hukum orang tersebut itu jangan seperti haid, tapi hukumnya seorang hadas, cukup dengan wudu saja. Semisalkan antum akhwat ini ya, fikih harus jelas vulgar ya, tidak apa-apa karena ini fikih ilmu ya. Nah, kalau mau sholat semisalkan ada kerasa gitu ya, semisalkan astagfirullah, padahal udah selesai masa haid, umumnya udah, kita yakini itu istihadhah. Memang ulama mendefinisikan, memberikan ciri-ciri tanda-tanda istihadhah. Kedokteran pun menjelaskan, demikian pun dalam ilmu fikih, dalam Hasyiah Fathul Qorib menjelaskan. Jadi tanda-tandanya haid itu diantaranya merahnya ke kuning-kuningan, agak kuning, semu-semu kuning ya. Maka teliti sendiri silakan. Maka saya mah termasuk orang yang agak ngeri lihat darah ya. Terus suka lama, suka lulus saya pernah dibekam. Kan saya termasuk orang yang agak kuat darah gitu ya. Nah, maka saya meskipun tahu teori penyembelihan, bahkan prakteknya saya sama sekali belum berani. Nah, itu bekam pernah saya. Kawan saya 3. Tapi saya mah kayak histeri, enggak apa, antum kuat, siap deh. Udah 3 baru surat, kecium bau darah. Ini kayaknya saya enggak kuat, udah pusing-pusing. Kuat. Betul adik. Dia teruskan, saya langsung kelepek. Lama saya nggak bisa gerak. Akhirnya setelah berbulan-bulan ada lagi kawan yang siap. Kang, antum mas tekan biar sehat, biar lebih repes hafalannya, biar siap katanya. Tapi saya mah gini, tenang, antum mas sehat, kuat, kelihatannya, wah sok lah. Langsung 5 ekstrim. Saya bilang, Kang, saya mah nggak kuat, antum kelihatan jasadnya kuat. Ini nggak kuat saya, kuat terus ya. Nggak kuat. Langsung brolo keluar muntas ya. Ya lama saya pingsan juga kan. Dia nggak enak juga. Udah dibilang saya nggak kuat ya. Nggak yakin kudu ilmuwan ya. Yakin harus dengan ilmu. Dia, kuat terus kuat. Ini udah leng-leng saya kan. Dari sana sudahlah. Saya mah tidak cocok di bekam basah, paling bekam kering ya. Nah, dia kerok gitu ya. Atau dia itu bukan kering, kerok tuh betul. Bekam ringan ya. Tadi kembali ke istihadhah, artinya di antara tanda istihadhah tuh ya, di antaranya darahnya semu-semu kuning. Mah nggak cek nyalira lah, terserah ya. Semu-semu kuning pokoknya mah. Bukan kata saya, ini ulama yang menyimpulkan istinbatnya. Semu-semu kuning, kemudian apa ya? Suhunya dingin dia. Kan haid mah panas. Saya laki-laki tapi saya kondisi akhwat saya insya Allah paham. Karena bab fikih beres bab akhwat. Kudu paham ya. Mau jadi banci kudu paham. Udah kudu ilmu kudu paham. Itu kondisinya dingin. Jadi suhunya dingin, kemudian dia lebih encer dan tidak apa? Dia lemah, alirannya lemah. Tidak serur gitu ya, tidak lemah. Berapa tanda itu? Ada 4 ya. Warna kekuning-kuningan, kemudian suhunya dingin, kemudian dia encer, kemudian tidak apa? Tidak. Ya itulah.
Bahasa fikih tad'ifu fi murur, jadi lemah dalam mengalirnya. Demi tanda-tandanya itu silakan teliti sendiri ya. Mangga. Untuk meyakinkan teliti nyalira mangga. Maka ulama tidak mungkin istinbat kecuali sesuai pengalaman, sesuai interview dan sebagainya ya, tentunya ya. Iya, jadi istihadhah dihukumi seperti hadas kecil ya. Jadi jangan sampai antum terus mandi, apalagi lagi musim panas, air cuma 1 ember lagi habis. Jadi kalau antum yakin istihadhah hanya sebatas bersihkan saja, kemudian wudu cukup. Udah, jangan ada keraguan, ragu itu waswas dari syaitan. Hilangkan, bersihkan, wudu, sholat, yakin. Tidak boleh. Aduh, tapi saya, itu syaitan. Ya, syaitan. Syaitan bungkulukan. Dia. Fikih mah harus sakral, memang harus detail fikih mah. Terang-terangan weh. Tong punten ada isinya abinya. Tong habak-habak we fikih mah. Wa ammal junubi wal haid. Kemudian adapun kondisi bagi orang junub wal haid. Bedakan ya, perhatikan. Ulama itu berbeda pendapat dan membedakan antara hadas kecil dan hadas besar. Beda. Hadas kecil itu harus wudu, cepat wudu karena kondisinya memungkinkan wudu. Tapi kalau hadas besar itu kondisinya berbeda lagi ya. Hadas besar pun dibagi dua. Apakah dia junub hadas besarnya atau karena haid atau nifas, itu dibagi dua lagi. Itu jelemit ulama ya. Kalau apa itu? Kalau junub itu ulama mazhab arba'ah sepakat tidak boleh membaca Quran atau memegang Quran. Kenapa? Karena memungkinkan mandinya cepat. Misalkan antum junub malam sebelum sholat sudah bisa mandi, jadi tidak nunggu 1 minggu kan junub. Maka kalaupun tidak bisa itu kembali kepada kemalas-malasan, maka ulama sepakat haram. Jadi junub maca Quran atau nyebabkan haram, tidak boleh. Anaon alasanna tinggal mandi jebur-jebur ngantri paling mau sampai 5 jam santri kan, sama 5 jam mau kan, setengah jam paling 15 menit mau segera mandi. Adapun dalam kondisi dia haid, itu beda lagi hukum. Harus apik hukum itu, tidak boleh langsung jebak-jebakan ya, berfatwa ya. Haid itu beda lagi kondisinya. Ya, antum harus paham fikih, harus. Haid beda lagi. Dalam mazhab itu beda lagi pendapat. Apakah diucapannya atau pegangnya, beda lagi pendapat ulama. Memang mazhab jumhur dalam mazhab fikih, contoh Imam Hanafi, Syafi'i, Hanabilah, Hambali, bahwasanya tetap haram baca Quran bagi yang haid. Haram, baik pegang atau baca. Maka kita ambil dalam kondisi sekarang, tepatnya itu karena kondisi apalagi santri ya, santri atau ngajak Quran atau punya hafalan, ini agak longgar. Banyak guru kami melonggarkan dengan mengambil mazhab Maliki. Jadi bukan kita nyari yang boleh, tidak, karena daruratnya lebih besar. Contoh untuk menghafal Quran, kalau dia alasannya haid, tidak murojaah, bahkan tidak setoran, itu dikhawatirkan satu, tidak sampai target, daripada tidak jadi hafal Quran, malas duluan. Satu, keduanya hafalannya jadi terbengkalai, maka darurat lebih banyak, maka ngambil mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu dibolehkan baca. Alasannya apa? Daruratnya lebih besar. Kalau tanpa dimorojaah atau guru gak nyimak, libur saya mah lagi haid, khawatir saya mengucapkan ayat Allah. Misalkan, maka kita boleh mazhab Maliki ya. Mazhab Maliki boleh, harus yakin boleh saja ya. Tapi dengan syarat, tapi apa yang pegang pun, tapi mazhab Maliki itu tidak boleh megang. Tapi memang ada mutakhirin dalam mazhab lainnya, mutakhirin bolehkan megang mushaf dengan syarat juga. Satu, ada terjemah. Dengan syarat juga terjemahnya aksar minal Quran. Terjemah atau tafsir aksar minal Quran. Dari salah satu guru saya tanya juga, pernah nanya ketika ngaji tafsir Jalalain ya. Dan fikih juga, fikih apa itu? Matan Abi Syuja. Matan Abi Syuja saya ngaji. Biasanya saya gimana? Beliau matan saya enggak fikih. Syafi'i bilang jawaz boleh dengan syarat terjemahnya lebih banyak daripada ayat Quran. Satu. Keduanya, kalau bisa dengan satir yang menghalang tangan itu diutamakan.
Jadi yang terjemah plus ada satir penghalang itu jawaz. Tapi memang banyak pesantren para kiai sepuh itu memang tidak bolehkan. Kondisi pondok saya 3 di Indonesia tidak bolehkan. Yang head itu tong ngaos Quran, tong setoran, libur weh. Liburan dengan syarat zikir berapa ratus, sholawat banyak itu. Atau mendengarkan saja boleh. Atau tetap kekeh kita ngambil madhab Syafi'i lebih disiplin kan, hati-hati tetap Syafi'i dengan syarat boleh baca dengan zuhul qalbi dalam hati kita murojaah atau mendengarkan murojaahnya itu boleh. Jadi kalau sama dah tetap nama kuat ke Syafi'i sama mau berubah tetap boleh dengan syarat dalam hati tidak pegang mushaf, dengarkan saja cukup ya. Tapi yang bolehkan mazhab Malik boleh. Mutahin boleh. Jadi harus apik ya mukmi. Jadi saya tidak mengingkari para pendapat ulama bahwasanya tidak bolehkan pegang mushaf, bahkan setoran tidak boleh. Memang saya pun di pondok begitu. Libur awal banyak liburnya lah. Kadang ada yang malas-malas alasannya head. Nuju head kiai bebas, mau dicek mual. Bebas saya tamah, mau dicek mual. Bebas weh. Jadi kan alasan. Maka lihat dari sana darurat lebih besar. Maka ngambillah boleh saja dengan syarat tadi gitu ya. Wallahu alam bisawab. Kurang lebih itu pembahasan head ya. Kurang lebih saya gambarkan tadi ya, cukup. Alhamdulillah. Ya itu gambarannya seperti itu ya. Jadi ntar dibahas juga. Dan ulama boleh ketika orang head yang ini tasbih, tahlil, tahmid, takbir, salat itu pembahasannya itu diantaranya. Kemudian dan boleh head dan janib junub sekalipun membacakan ayat-ayat Quran selama bentuknya doa. Artinya kita niatkan meskipun ayatnya ayat Quran, tapi kita niatkan adalah doa atau wirid, maka jawaz hukumnya boleh. Contoh, Robbana atina itu dalam Quran bukan? Atina, apalagi Robbana atina, jadi lagu kan? Itu kalau kita yakin di Quran dosa itu di lagu. Betul ya? Itu kalau kita yakin Quran itu dosa. 2 harakatnya kudu ada, mad jaiznya harus ada, mad wajib. Atina fid dunya hasan. Itu lebih salah haram. Kalau kita yakini itu apa? Quran, tapi kita ambil adalah itu al-azkar wal aurad at-tasbih. Itu boleh jawaz. Harus paham ya? Itu boleh. Paham tuh ya? Alhamdulillah. Harus. Jadi antum turun ke masyarakat harus memahami fikih dengan baik, khawatir. Karena al-qari al-jahil al-hafidh al-jahil bil fiqh itu lebih mengkhawatirkan kondisinya di masyarakat. Yang sudah hafal Quran, paham Quran tapi fikihnya lemah, itu sangat mengkhawatirkan di masyarakat. Sangat mengkhawatirkan. Karena masyarakat tidak nanya makna ayat ini apa, tapi ustad punten hukumna ieu teh kumaha? Teu apal haram paling sih. Langsung tidak boleh ya, khawatirkan. Maka fikih dipahami sedikit-sedikit ya. Maka kita pelajari, jangan yang banyak-banyak, kita fokus dulu ke mazhab kita, mazhab Syafi'i. Baik pelajari, sudah kuat kita ngambil mazhab yang lain, muqaranah pelajari perbincangan. Jadi jangan sampai kita langsung perbandingan hukum mazhab, sedangkan fikih Syafi'i lemah, itu salah. Cara yang salah. Kurang tepat ya, kurang tepat caranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.